kita dalam ibadah pertanyaan diambil dari Efesus pasalnya yang kelima, ayat 15 sampai ayatnya yang ke-21. Kami akan membacakan untuk kita sekalian. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus, demikian firman Tuhan untuk kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentunya tahun-tahun dalam kehidupan kita sering sekali mengagetkan kita. Dan memang tidak diketahui, bisa baik, bisa kurang baik, dan bisa juga tidak baik. Begitu juga dengan kehadiran COVID-19 di dunia ini. Tentunya sangat mengagetkan kita. Kendati demikian, kita tahu satu hal, bahwa hidup kita hidup dalam waktu Tuhan. Hidup kita adalah hidup di dalam waktu Tuhan. Hidup di dalam waktu Tuhan berarti ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita untuk menjalani waktu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tidak tahu apa yang terjadi bulan depan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tahun depan, dan berikut-berikutnya. Tetapi kita sadar bahwa kita tidak berjalan sendiri. Itu yang perlu kita ingat. Kita tidak berjalan sendiri. Sebab ada tangan Tuhan yang memimpin setiap langkah-langkah kita. Ada suka, ada duka yang harus kita hadapi. Tetapi bagaimana kita mampu menjalaninya sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu bagaimana kita hidup di dalam waktu Tuhan? Ini adalah suatu pertanyaan yang begitu menarik dalam firman Tuhan kita pada hari ini. Dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 21 ini. Dalam firman ini dikatakan tadi ada 4 nasihat bagi kita untuk hidup di dalam waktu Tuhan. Yang pertama adalah perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Kata seksama yang digunakan adalah akribos, yang mengandung arti yang benar, yang akurat, yang konsisten, yang mengandung arti yang benar, akurat, dan sempurna tentunya. Jadi hidup dalam waktu Tuhan, janganlah kita sembrono seperti orang
orang bebal, melainkan hiduplah kita dengan benar, dengan baik, secara konsisten. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentunya ayat ini juga sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memperhatikan kehidupan kita dengan cara seksama. Pemerintah sudah mengatakan kepada kita untuk tetap stay at home, melakukan pekerjaan kita, belajar, bahkan beribadah dari rumah kita masing-masing. Janganlah kita bebal, jangan kita jadi si jogal rukun, karena tidak ada satupun pemerintah di tengah-tengah dunia ini yang menginginkan seluruh rakyatnya bersama. Tuhan telah memberikan kepada kita pikiran. Untuk itu marilah kita gunakan pikiran kita. Bagaimana kita mempergunakan akal sehat kita agar kita tetap sehat dan terhindar dari virus COVID-19 ini. Dan yang kedua adalah bagaimana kita mempergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bisa dapat kita lihat dalam ayatnya yang ke-16a. Kata waktu yang dipakai adalah kairos. Kairos. Sebenarnya ada kata lain yang menunjukkan konsep waktu, yaitu kronos. Kata kronos berarti rentang waktu yang ditandai dengan tahun, yang ditandai dengan bulan, hari, jam, menit, dan seterusnya. Sedangkan kata kairos merupakan suatu bagian dari waktu dalam kehidupan yang ditandai dengan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa yang penting. Itu sebabnya kairos disebut juga sebagai momen atau kesempatan kepada kita. Jadi dalam kita menjalani kehidupan ini di dalam waktu Tuhan, orang-orang percaya harus menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena hari-hari ini adalah jahat. Karena hari-hari ini adalah jahat. Pada saat-saat ini tentunya iblis begitu banyak. Jalan dunia, hawa nafsu, daging terus berupaya menjatuhkan kita dan mencengkram kita, umat manusia ini. Oleh karena itu kita harus mempergunakan setiap kesempatan yang ada dengan bijaksana, seturut dengan kehendak Tuhan tentunya. Dan yang ketiga adalah berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita hidup di dalam waktu Tuhan. Maka bagaimana kita berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, di dalam kita menjalani hari-hari kita pribadi lepas pribadi. Jangan kita menjadi orang yang bodoh, yang menyia-nyiakan waktu yang ada, waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Marilah kita berusaha mengerti kehendak Tuhan dan menggunakan setiap kesempatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Dan yang keempat adalah hidup dipimpin oleh Roh Allah. Hidup dipimpin oleh Roh Allah. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, janganlah bermabuk-mabuk roh dunia, sebab kebiasaan itu mendatangkan banyak kejahatan. Tetapi hendaklah kita dipenuhi Roh Allah dan dipimpin oleh-Nya. Hendaklah kita banyak membicarakan tentang Tuhan, mengutip mazmur serta puji-pujian, dan menyanyikan lagu-lagu, mengucap syukur kepada Allah dan Bapa kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serta menghormati Kristus dengan hidup saling melayani yang satu dengan yang lain, saling tolong menolong yang satu dengan yang lain, terutama pada masa-masa sulit ini.
tentunya perekonomian kita sangat-sangat terganggu karena wabah ini. Untuk itu marilah kita, bagaimana kita menghormati Kristus dengan saling tolong menolong yang satu dengan yang lain, agar kiranya nama Allah semakin dipermuliakan di tengah-tengah dunia ini. Kita hidup di dalam waktu Tuhan, meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tetapi kita tahu dengan jelas bahwa tangan Tuhan memimpin kita. Tangan Tuhan memimpin kita. Oleh karena itu kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu cemas. Kita tidak perlu panik dengan apa yang terjadi kepada kita saat ini, adanya virus wabah corona ini. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu takut. Yang hidup di dalam waktunya, anak-anak Tuhan yang hidup di dalam waktunya, hendaklah kita memperhatikan dengan seksama bagaimana cara kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana kita cara mempergunakan waktu di tengah-tengah dunia ini. Berusaha untuk mengerti kehendak Allah, serta hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam Yoel 2 ayat 19 dikatakan, sesungguhnya aku akan mengirimkan sukacita dan minyak berkat urapan, dan kamu akan kenyang memakannya. Kelimpahan daripada Tuhan. Amin.